Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asman, NIM 210311100092. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah saya tentang agen antagonis yang berjudul Potensi Aplikasi Aspergillus niger dalam Pertanian Berkelanjutan, Pupuk Organik Kompos dan Pengendalian Patogen. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang ataupun pendahuluan, yang mana Aspergillus niger adalah cendawan berbentuk benang yang sangat bermanfaat dalam pertanian. Mekanisme kerjanya berfokus pada transformasi bahan organik menjadi produk yang bermanfaat bagi tanaman. Penerapan cendawan Aspergillus niger dalam fermentasi kompos merupakan salah satu metode yang penting dalam pengelolaan limbah organik dan produksi pupuk organik yang ramah lingkungan. Andrianto 2013. Penerapan Aspergillus niger ke dalam fermentasi kompos juga membantu dalam mengendalikan patogen dan mengurangi bau yang tidak diinginkan dalam proses pengomposan. Cendawan ini memiliki kemampuan untuk bersaing dengan mikroorganisme patogen lainnya, sehingga mengurangi risiko penyakit tanaman yang mungkin disebabkan oleh patogen. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat makalah, yaitu tujuan dan manfaatnya itu kita dapat lebih mengenal bagaimana struktur Aspergillus niger dan juga cara pengaplikasiannya ke dalam pembuatan kompos serta langkah-langkah pembuatan kompos dengan bantuan cendawan Aspergillus niger. Definisi Aspergillus niger. Aspergillus niger merupakan salah satu spesies Aspergillus yang tidak menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan. Aspergillus niger adalah cendawan berbentuk benang yang sangat bermanfaat dalam pertanian. Mekanisme kerjanya berfokus pada transformasi bahan organik menjadi produk yang bermanfaat bagi tanaman. Fermentasi kompos Aspergillus niger. Fermentasi adalah proses biologis yang memainkan peran penting dalam pertanian modern. Dalam konteks pertanian, cendawan Aspergillus niger memiliki kemampuan unik untuk melakukan fermentasi dan menghasilkan produk yang berharga untuk tanaman. Fermentasi oleh Aspergillus niger berkontribusi pada perbaikan struktur tanah. Saat cendawan menguraikan bahan organik, ia meningkatkan agregasi tanah, mengurangi risiko erosi dan pemadatan tanah. Ini memfasilitasi pertumbuhan akar tanaman dan infiltrasi air yang mendukung kesehatan tanaman. Aktivitas cendawan selama fermentasi meningkatkan ketersediaan nutrisi yang penting bagi tanaman. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah fermentasi kompos dengan bantuan Aspergillus niger. Yang pertama ada pengumpulan bahan baku. Langkah pertama yaitu mengumpulkan bahan baku kompos seperti sisa tanaman, serasa, limbah dapur, dan material organik lainnya. Bahan-bahan ini biasanya berasal dari limbah pertanian atau rumah tangga. Yang kedua ada prafermentasi. Dalam beberapa kasus, tahap prafermentasi mungkin diperlukan. Ini termasuk penghancuran atau pemotongan bahan baku menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan pencampuran dengan spora ataupun kultur Aspergillus niger. Yang ketiga ada fermentasi utama. Bahan baku yang telah disiapkan kemudian dicampurkan dengan Aspergillus niger dan dibiarkan untuk mengalami fermentasi utama. Selama proses ini, Aspergillus niger menguraikan materi organik kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, menghasilkan senyawa-senyawa bernutrisi. Yang keempat, ada pematangan. Selesai fermentasi utama selesai, kompos perlu matang untuk beberapa waktu. Ini kemungkinan
kompos untuk mengalami penguraian tambahan dan mencapai stabilitas yang lebih baik. Dan yang terakhir ada penyaringan dan pemurnian. Kompos yang telah matang dapat disaring atau disempurnakan untuk menghilangkan kontaminan dan menghasilkan produk akhir yang lebih bersih. Manfaat pengaplikasian fermentasi dengan Aspergillus niger. Pupuk organik berkualitas tinggi. Nah, fermentasi dengan Aspergillus niger menghasilkan pupuk organik berkualitas tinggi yang mengandung nutrisi lebih mudah diserap oleh tanaman. Selanjutnya ada ketersediaan nutrisi yang meningkat. Hasil fermentasi memiliki ketersediaan nutrisi yang lebih baik, membantu tanaman tumbuh dengan lebih baik dan mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia. Selanjutnya ada peningkatan kesehatan tanah. Penerapan kompos hasil fermentasi meningkatkan struktur tanah, meningkatkan retensi air, dan mendukung mikroba bermanfaat dalam tanah. Selanjutnya ada pengurangan limbah organik. Praktik ini membantu dalam mengurangi limbah organik seperti sisa tanaman dan limbah dapur yang seringkali menjadi masalah lingkungan. Dan yang terakhir ada pertanian berkelanjutan, di mana fermentasi kompos dengan Aspergillus niger adalah langkah penting dalam pertanian berkelanjutan karena mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan produktivitas tanaman. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyimpulkan dari saya, di mana pengaplikasian fermentasi kompos dengan bantuan Aspergillus niger adalah solusi yang menjanjikan dalam mempromosikan pertanian berkelanjutan dan efisien sumber daya. Dengan mengubah limbah organik menjadi pupuk organik berkualitas tinggi, kita dapat meningkatkan produktivitas pertanian sambil mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Inovasi ini adalah contoh nyata bagaimana sains pertanian digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih lanjut. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih.